Ya, halo teman-teman. Bersama Novi Bayu dan Maman di sini. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana keunggulan-keunggulan dan kemudahan ketika kita beriklan di Facebook dibanding dengan kita beriklan di media ataupun platform yang lain. Nah, keunggulan yang paling utama adalah dari sisi kita menarget dengan sangat leluasa ketika kita akan beriklan di Facebook atau orang-orang biasa menyebutnya Facebook Ads atau Facebook Advertising. Nah, di antaranya adalah beberapa hal yang bisa kita target adalah yang pertama adalah lokasi. Di sini ada lokasi. Lokasi kita bisa pilih negaranya, ya. Negara, kemudian provinsi, kemudian kota kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kita, ya. Misalkan untuk toko online teman-teman ingin menarget Indonesia atau misalkan kota Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, teman-teman bisa menginputnya di sini, ya. Misalkan kita akan mengadakan promo khusus free ongkir Jabodetabek, teman-teman bisa menarget khusus untuk wilayah-wilayah itu. Nah, kemudian kita juga bisa menarget umur. Nah, dengan filtering umur ini kita bisa memfilter produk-produk kita hanya ditampilkan ke misalkan orang-orang yang mempunyai daya beli. Misalkan orang-orang yang berusia 20 lebih, seperti itu. Nah, kemudian dari gender kita juga bisa pilih, ya. Bisa gender perempuan, bisa gender laki-laki ataupun kedua-duanya. Itu tergantung segmentasi produk kita. Kemudian di sini juga ada bahasa, ya. Bahasa teman-teman juga bisa menarget negara luar negeri, ya. Nah, seperti yang saya lakukan juga saya mempunyai toko online yang memiliki customer-customer di luar negeri. Jadi ada targeting-targeting yang saya arahkan ke luar negeri dan di sini juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Misalkan di benua Eropa dan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Ketika toko online kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian di bawah ini ada yang namanya detail targeting. Ini ada beberapa hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat buat targeting teman-teman, ya. Kalau kita klik browse, di sini ada 4 kategori utama. Demografik meliputi banyak hal di sini. Ada edukasi, ya, pendidikan. Kita bisa menarget level pendidikannya, ya, dari mulai jurusan di sekolahnya apa, kemudian sekolah di mana, kemudian lulus tahun berapa, ya, kemudian level pendidikannya seperti apa, S1, S2, dan seterusnya, ya. Nah, ini yang paling penting juga di sini ada misalkan parents, ya, parents. Kita bisa menarget orang-orang tua, ya. Nih, orang-orang tua yang memiliki anak balita, orang-orang tua yang memiliki anak remaja, orang-orang tua yang anaknya sudah dewasa dan lain-lain, ya. Relationship, status hubungan, kita bisa menarget orang-orang yang sudah menikah ataupun single ataupun bertunangan, ya. Misalkan teman-teman ada yang berjualan cincin perkawinan atau cincin untuk tunangan, di sini juga bisa, ya. Kita memilih engage misalkan seperti itu. Jadi sangat-sangat banyak targeting di sini. Dari sisi pekerjaan kita juga bisa menarget dia karyawan di mana, kemudian job pekerjaannya apa, ya. Misalkan kita menarget orang-orang yang pekerjaannya sebagai dokter, sebagai guru lah, sebagai perawat, sebagai insinyur, sebagai arsitek dan lain-lain, ya. Nah, kemudian di sini ada interest. Interest itu adalah terkait dengan ketertarikan atau passion dia, ya. Ketertarikan, passion, hobi, segala hal tentang kecondongan dia di kehidupannya itu kita masukkan di interest, ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut karena ini sangat penting, yaitu penargetan dengan interest. Kemudian behavior. Behavior ada berbagai macam targeting yang sangat banyak kita bisa target, namun saya menekankan di sini yang penting, ya. Di sini misalkan ada mobile device user, ya. Jadi teman-teman bisa menarget pengguna Facebook yang menggunakan smartphone, itu kita bisa target berdasarkan brandnya. Misalkan kita menarget orang-orang yang menggunakan HP yang brandnya dari brand
Apple, misalkan semua iPhone, iPad, ya, Mac, ya, dan lain-lain, ya. Semua kita bisa target segala device yang dikeluarkan oleh brand tersebut kita bisa target. Ataupun bisa bertarget berdasarkan operating systemnya, misalkan iOS ataupun Android, ya. Misalkan ingin menarget orang-orang skala menengah ke atas, misalkan teman-teman bisa berpersepsi, ya, misalkan menarget orang-orang dengan operating system iOS. Atau teman-teman yang misalkan jualan aksesoris HP, ya, misalkan phone case, ya, atau aksesoris HP lainnya juga bisa kita sesuaikan dengan spesifikasinya, ya, spesifikasinya. Di sini bisa kita pilih, ya, misalkan by brand ini ada Apple. Di sini ada macam-macam nih, misalkan mau jualan aksesoris iPad berapa, itu sesuai, ya. Orang yang nanti buka iklannya juga menggunakan device tersebut seperti itu, ya. Jadi sangat banyak yang kita bisa target. Nah, saya akan mengulas lebih dalam tentang yang kedua ini, yaitu interest, ya. Interest sangat penting dalam penargetan Facebook karena itu mencakup seperti hobi, ketertarikan, ya, perilaku juga bisa, ya, di situ. Jadi kita bisa mengetikkan segala macam di sini, ya, segala macam di sini. Nah, ini interest yang pernah saya ketik itu muncul di sini, ya. Misalkan yang muncul di sini itu history namanya, ya. History itu artinya yang sudah pernah ditarget, ya. Sebagai contoh ini ada SEO spesialis, ya. Teman-teman mungkin tahu SEO itu apa, yaitu orang-orang yang dia jago, ya, dalam mengoptimasi websitenya untuk ranking di halaman Google. Nah, misalkan ini ada nurse, ya, saya pernah targeting di sini, ya, nurse di United States, di negara Amerika, ya, nih ada registered nurse dan lain-lain. Jadi di sini pada prinsipnya kita bisa mengetikkan interest bermacam-macam. Satu ambil contoh, ya. Ambil contoh, ada berbagai macam yang kita bisa target. Salah satunya adalah dari nama-nama brand. Misalkan ada teman-teman yang menonton video ini itu ingin menarget produk anak kecil, ya. Misalkan baju-baju bayi atau pakaian bayi atau mainan untuk bayi atau balita. Teman-teman bisa menarget dari sisi konsumen atau pemakainya, yaitu adalah ibu-ibu, dan dia punya kecenderungan punya anak kecil atau bayi. Berarti yang berhubungan dengan itu misalkan brand-brand yang terkait dengan popok, misalkan brand yang terkait dengan susu anak, ya. Katakanlah di sini kita ketik saja di sini. Pampers misalkan, ya, banyak, ya. Ini ada jumlahnya nih 27 juta orang ini di seluruh Indonesia, ya. Di seluruh dunia, maaf. Nanti kita bisa filter, ya, dari awal. Di sini kita negara Indonesia, ya, negara Indonesia. Kemudian di sini cewek, kemudian umurnya disesuaikan, katakanlah 25 ke atas. Kemudian nanti status hubungannya disesuaikan, misalkan sudah menikah. Di sini kita ketik Pampers. Ketika kita ngetik Pampers, di bawahnya ada rekomendasi brand-brand yang lain, ya. Kita bisa baca bersama-sama. Ada Huggies, ada Johnson, ya, macam-macam itu sudah direkomendasikan oleh Facebook dan kita tinggal klik-klik saja. Nanti di sini adalah calon orang-orang yang kita bisa target di Facebook. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru saja mengenal iklan Facebook atau pemula di iklan Facebook, teman-teman bukan kategori orang yang ketinggalan. Ya, masih ada waktu untuk belajar, dan orang-orang di luar sana yang sudah lebih dahulu menjadi Facebook advertiser atau pengiklan di Facebook sudah sangat-sangat merasakan banyak manfaat ketika beriklan di Facebook, ya. Nah, itu hanya salah satu contoh saja. Misalkan teman-teman yang menjual pakaian muslim, ya, bisa juga di sini kita mengetik sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang Islam di Indonesia, misalkan acara TV atau nama radio atau nama majalah atau nama-nama ustadz, ya, atau tokoh-tokoh ulama, ya, kita bisa ketik di sini. Misalkan kita ketik di sini
eh Ustadz Abdul Hakim Nastiar misalkan, Hakim ya, Hakim. Nah, di sini ada Hakim ya. Majalah, misalkan majalah apa ya? Majalah Umi misalkan. Nah, ada ya. Jadi sangat-sangat tertarget sekali ketika teman-teman memanfaatkan Facebook advertising. Ya, mungkin itu saja video dari saya ketika teman-teman baru saja mengenal Facebook Ads atau baru pemula ya. Saya rasa banyak sekali teknis-teknis lain yang masih sangat bisa untuk digali. Ya, semoga video preview singkat ini bermanfaat buat semangat belajar teman-teman ke depannya di Facebook advertising. Ya, sampai jumpa.